Hai bapak-bapak, kalau kau beri belanja istrimu, itu juga terhitung sedekah. Kalau kau sekolahkan anakmu, itu juga terhitung sedekah. Oleh sebab itu bapak-bapak jangan pelit-pelit ngasih belanja ke istri. Setuju ibu? Saya hanya memancing mereka saja pak. Ternyata itulah luapan mereka selama ini. Setuju! Bapak-bapak yang punya duit banyak, bapak-bapak yang sekarang PNS, bapak-bapak yang sekarang pegawai, bapak-bapak sekarang punya sawit lebar, sekarang duitmu banyak. Tapi sampai masanya kau akan tua, stroke, stres. Siapa yang akan menyuap engkau waktu sakit nanti? Mereka nilai akan menyuap, iya kan bu? Apa hukumnya menonton di bioskop? Filmnya apa? Filmnya guru ngaji berangkat haji. Bagus, tak apa-apa. Tapi kalau nonton suster ngesot, balik, dua kemungkinan. Kalau dia takut hantu, hantu itu takut sama dia. Pak Ustadz, kenapa zaman sekarang perempuan lebih tertarik dengan laki-laki ganteng kaya daripada laki-laki beriman, Pak Ustadz? Ini bukan sejak zaman sekarang, dari zaman dulu dah memang begitu. Dari dulu, antum aja tak tahu. Memang begitulah dunia ini. Dari dulu memang orang mau yang ganteng, yang kaya, yang banyak. Kalau datang laki-laki miskin susah, adinda, sudikah kau menerima pinanganku? Hanya khas kain sehelai di badan, tidur pun beralas koran, cari aja yang lain bang. Mana mau dia? Siapa yang mau susah? Tak ada orang mau hidup susah. Saya punya pasangan wanita yang masih kuliah. Akan tetapi saya ingin menikahinya karena umur saya sudah cukup. Namun dia menyuruh saya agar menunggu sampai kuliah. Sementara saya, kau belum nikah aja udah disuruh-suruhnya. Apalagi kau udah nikah so? Cari perempuan lain. PNS, ASN selalu dijadikan orang sebagai standar keberhasilan. Ini standar yang salah. Betul? Kenapa pula betul? Mau PNS, mau tidak PNS, yang penting halal. Pak Ustadz, katanya jodoh adalah cerminan dari dalam diri kita. Bagaimana cara kita mendapatkan jodoh yang soleh? Macam mana engkau? Begitulah jodoh. Kalau kau sholat subuh jam 7, binimu jam 8. Ustaz, istri saya galak. Saya mau poligami. Boleh tidak kalau saya diam-diam? Ibu-ibu, sebelum saya jawab, tarik nafas dulu. Karena saya khawatir ini akan menyebabkan serangan jantung mendadak. Ustadz Somad, kenapa telepon tak diangkat, SMS tak dibalas? Emang Siti Badriah? Enak aja, saya kena blokir. Semuanya ngadu ke saya, apa tak pusing kepala saya? Semangat ingin membahagiakan orang tua. Kalau lupa, tulis. Biasanya mahasiswa ini kan suka lupa, tulis di dinding kamar. Semangat bahagiakan calon mertua. Nanti teman kos-kosan datang ngelihat, loh, kata Ustadz Somad kan orang tua, kenapa ente buat mertua? Sedangkan mertuaku saja kubahagiakan, apalagi orang tua. Saya ingin bertanya Ustaz, nanti setelah kita berada di surga, lalu apa yang akan kita lakukan di sana selamanya? Bingung pula dia masuk surga. Nampak betul tanda-tanda tak masuk. Saya sudah nikah 20 tahun lamanya. Istri saya masih sulit melupakan mantannya. Saya hanya dapat raganya tapi tidak hatinya. Seperti lagu Armada. Saya harus bagaimana Pak Ustadz? Cari satu lagi. Apakah boleh anak angkat dijadikan istri? Why not? Bapak kalau mau punya anak angkat,
cari keponakan bapak yang perempuan, maka dia menjadi mahram bapak. Tapi kalau bapak cari anak angkat, anak orang lain yang tak ada hubungan mahram dan tidak disusukan oleh istri bapak, masalah berawal dari anak angkat lama-lama menjadi bini angkat. Batal tak sholat kita kalau senyum? Senyum sama siapa? Senyum dia tak batal. Tapi kalau sampai dia ketawa keluar 2 huruf, batal. Bagaimana jika kita menemukan uang? Oh, ini enak ini. Uang itu kita masukkan ke dalam kotak amal langsung tanpa kita umumkan. Namanya luqatah. Luqatah harus diumumkan selama 1 tahun. Kalau selama 1 tahun tidak ada pemiliknya, itu milikmu. Makanya selama setahun itu kau berdoa supaya tidak datang pemiliknya. Bagaimana melunakkan hati perempuan? Saya baca Ratib Al-Attas. Berapa kali? 41 kali. Saya dah baca 17 kali, tak sampai 41 dia terima. Katanya 41 baru terima. Engkau baca 17 dia terima. Kalau kau baca 41 dia yang datang ke rumah engkau. Hai bapak-bapak, kalau kau beri belanja istrimu, itu juga terhitung sedekah. Kalau kau sekolahkan anakmu, itu juga terhitung sedekah. Oleh sebab itu bapak-bapak jangan pelit-pelit kasih belanja ke istri. Setuju ibu? Saya hanya memancing mereka saja pak. Ternyata itulah luapan mereka selamanya. Setuju! Bapak-bapak yang punya duit banyak, bapak-bapak yang sekarang PNS, bapak-bapak yang sekarang pegawai, bapak-bapak sekarang punya sawit lebar, sekarang duitmu banyak. Tapi sampai masanya kau akan tua, stroke, stres. Siapa yang akan menyuap engkau waktu sakit nanti? Mereka nih yang akan menyuap, iya kan bu?